Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam itu masuk ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Jadi untuk laga ini saya melihat pertandingan Como menghadapi Inter Milan. Terlihat di laga ini Como dengan pronosis 4-2-3-1, sedangkan Inter dengan pronosis 3-5-2. Ini untuk tuan rumah Como cukup banyak pemain mereka mengalami cedera, itu ada sekitar 5 pemain, sedangkan untuk Inter ada 2 pemain. Inter Milan 78 poin, peringkat 2, sedangkan Napoli 79, hanya selisih 1 poin saja, dan ini laga terakhir memasuki laga 37 ya. Siapakah yang akan menjuarai Scudetto? Nampaknya di laga ini akan banyak kejutan. Saya mengira di laga ini karena memang Inter bermain tandang, kemungkinan besar kedua tim ini akan mampu mencetak gol. Nampaknya akan ada 3 gol ya, bahkan bisa lebih. Oke, di laga berikutnya saya membahas pertandingan Napoli menghadapi Cagliari. Napoli dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Cagliari di laga ini dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain yang akan absen. Oke, ini klasemen sementara, selisih 1 poin Napoli dan Inter. Jadi untuk laga ini peluang besar untuk Napoli bisa meraih juara Serie A Italia. Jadi untuk kemungkinan Napoli memang nampaknya akan mampu meraih kemenangan, tetapi di laga ini mampukah melebihi dari selisih 1 gol ya. Tapi saya mengira di laga ini nampaknya akan ada 3 gol, minimal 3 gol ya akan ada untuk laga Napoli menghadapi Cagliari. Kemudian saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Real Betis menghadapi Valencia. Terlihat di laga ini Real Betis dengan pronosis 4-2-3-1. Ini dia untuk pronosis Real Betis. Sedangkan Valencia dengan pronosis 4-4-2 ya. Tuan rumah Real Betis di laga ini sekitar ada 5-6 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Valencia ada 3 pemain. Kalian bisa melihat di sini Real Betis sudah aman berada di peringkat 6 ya, karena memang ini laga terakhir. Celta Vigo tidak akan mampu menyusul Real Betis, begitu juga Real Betis tidak akan mampu menggapai Villarreal yang berada di peringkat 5 ya. Mungkin besar hanya laga berikutnya saja, Celta Vigo dan Vallecano saja. Oke. Jadi untuk laga ini handicap mungkin terlalu berisiko, mungkin besar untuk laga ini akan mampu menciptakan 3 gol, karena memang Real Betis sangat luar biasa di musim ini ya. Kemudian saya membahas pertandingan dari Irlandia Premier Divisi. Di laga ini Drogheda menghadapi Bohemians. Setelah di laga ini sama-sama memiliki 2 pemain yang akan absen. Ini masih awal musim, di mana Bohemians memasuki laga ke-17, sedangkan Drogheda memasuki laga ke-18 ya. Kedua tim hanya selisih 1 poin, berada di peringkat 3 dan 4. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Drogheda nampaknya akan mampu menahan Bohemians. Jadi untuk kemungkinan laga ini akan kurang dari 2 gol ya. Masih di Liga Irlandia, di laga ini St. Patrick Athletic menghadapi Waterford FC. Di laga ini terlihat St. Patrick Athletic ada 5 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Waterford itu hanya 4 pemain saja. Klasemen sementara di mana St. Patrick peringkat 5, Waterford peringkat 7. Jadi untuk laga ini saya mengira akan banyak kejutan. Kemungkinan besar St. Patrick cukup sulit akan mampu meraih kemenangan di kandang Waterford. Laga sangat berpotensi bisa berakhir skor imbang ataupun hanya selisih 1 gol. Kemudian skor kemungkinan besar tidak akan terjadi 3 gol ya. Oke, baik, berikutnya di laga Shelbourne menghadapi Sligo Lover. Kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain mereka yang akan absen. Ini pertandingan papan bawah. Peringkat 6 Shelbourne dengan meraih 23 poin dari 17 laga. Sligo Lover meraih 12 poin dari 16 laga. Jumlah kebobolan untuk Sligo Lover memang cukup banyak, sedangkan Shelbourne dalam forma mencetak gol cukup bagus. Jadi untuk laga ini dalam bentuk kemungkinan nampaknya kemungkinan besar akan ada 3 gol untuk laga Shelbourne menghadapi Sligo Lovers. Berikutnya saya membahas pertandingan Galway United menghadapi Cork City. Terlihat di laga ini sama-sama memiliki 3 pemain yang akan absen. Galway di laga ini peringkat 8, Cork City peringkat 9. Kedua tim ini selisih poin cukup jauh. Galway 20 poin dari 16 laga, Cork City dengan meraih 12 poin dari 16 laga. Saya mengira di laga ini Galway nampaknya akan mampu mencetak gol. Kemungkinan skor ini tidak akan terjadi 3 gol ya, maksimal 2 gol saja untuk laga Galway menghadapi Cork City. Kemudian di laga terakhir dari City menghadapi Shamrock Rovers. Untuk laga ini tim tamu Shamrock ada 4 pemain mereka yang mengalami cedera, dan ini pertandingan papan atas ya, di mana Shamrock 32 poin dari 17 laga, dari City 27 poin dari 16 laga. Terlihat dari forma mencetak gol kedua tim ini memang sangatlah bagus ya, tetapi terlihat di laga ini untuk sangat sulit nampaknya akan terjadi gol, walaupun dalam forma mencetak gol saya melihat lini pertahanan untuk kedua tim ini memang cukup lumayan baik. Tidak menutup kemungkinan laga ini maksimal akan terjadi 2 gol saja ya.